Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan PSIS Semarang yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, di pekan ketiga ini Butai, PSIS Semarang Butai yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya, tentunya ini pertandingan yang sangat-sangat seru sekali dan terbilang penting. Ini pembuktian bahwa keberhasilan sang caretaker Ilham Nahum ini bukan sebuah kebetulan. Iya, benar-benar kepiawaian dari sang juru taktik ini, karena PSIS Semarang cukup berhasil banyak di dua pekan bisa dibilang berhasil ya, karena di pekan pertama mereka mampu menang ketika mereka mengalahkan Persela Lamongan, dan di pekan kedua mereka mampu menahan imbang Persija Jakarta terakhir 2-2. Itu pun dengan starting pool pemain lokal banyak di back, bahkan mereka harus kehilangan Wallace Costa banyak sang back andalan mereka, juga, dan di depan pun mereka harus kehilangan Bruno Silva dan dicadangkannya Jonathan Cantalina. Jonathan Cantalina ini menjadi pembuktian kedalaman sekuat atau kerjasama tim dari PSIS Semarang ini sudah cukup terjalin seolah-olah seperti itu. Walaupun di babak pertama ketinggalan 2 gol namun dengan kejelian dari Ilham bisa melihat irama permainan PSIS Semarang itu belum berjalan di babak pertama dan memasukkan Jonathan Cantalina di babak kedua bisa dimanfaatkan dengan bola set piece dan itu terbukti dan itu salah satu kepiawaian sang arsitek Ilham Nahum untuk Persiraja Banda Aceh sendiri ya. Untuk Persiraja Banda Aceh dibilang cukup berhasil menjaki dengan mereka kemarin di pekan kedua kemarin mereka mampu mengalahkan PSS Sleman dengan skor akhir 3-2 dan itu pembuktian bagi ketajaman di depan mereka, yaitu Henrique yang mampu melakukan brace, dan Henrique pun menjadi salah satu top skor menjadi yang top skor Liga 1 dengan 3 gol bersaing dengan Ezekiel yang sama-sama mengoleksi 3 gol. Namun dari segi taktik menjadi Henry Sosial pun dibilang cukup berhasil karena Henry Sosial itu ini mampu menempatkan ataupun dengan kejeliannya mampu memaksimalkan potensi dari pemainnya, walaupun masih bukan dalam posisi aslinya, tapi di bawah tangan di Henry Susilo bisa walaupun bukan di posisi aslinya bisa saja bisa maksimal ya, itu dia maksudnya Dan ada kabar buruk juga buat PSIS Semarang sang pemain asing striker mereka Bruno Silva tidak dapat diturunkan untuk pertandingan nanti ya, seperti itu dikabarkan seperti itu karena dikabarkan mendapatkan sanksi indisipliner karena mangkir dari latihan itulah akhirnya Bruno Silva dipulangkan dari TC yang di Jakarta, dipulangkan ke Semarang namun begitu tentunya ini bukan suatu hal yang berat bagi PSIS Semarang, karena kemarin pun tanpa Bruno Silva terbilang cukup berhasil. Hari Nur cukup berhasil di lini depan, mampu merepotkan lini gawang Persija Jakarta. Hari Nur dan Septian David Maulana dan Mohar ini bisa Komarudin benar sekali bisa merepotkan lini pertahanan lawan apalagi Jonathan Cantalina bisa diturunkan di menit-menit awal tentunya menjadi seperti itu dan dengan kembalinya Wallace Costa tentunya ini menjadi kuat tersendiri, karena Wallace Costa ini menjadi tembok tangguh di lini pertahanan PSIS Semarang. Tentunya akan menjadi motivasi lebih bagi pemain PSIS Semarang ini. Tentunya Wallace Costa harus striker mematikan pergerakan dari kepajaman striker Persiraja Banjar, yaitu Henrique. Pasti PR yang cukup berat. PR yang cukup berat buat Wallace Costa karena Henrique ini cukup tajam dan cukup lincah sekali Prediksi untuk formasi kedua tim ini
Untuk formasi penjaga PSS Semarang kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Jandiaga Putra, sementara duet center back di situ ada Wahyu Pras dan Wallace Costa, sementara back sayapnya di situ ada Fredian Wahyu dan Pratama Arhan, sementara di tiga pemain tengahnya di situ ada Vicky Pasamba, Pandi Eko dan Jonathan Kontalina, sementara di depannya di situ ada Setiawan David, Harinur dan Komarudin menjadi. Sementara untuk Persiraja kemungkinan besar Bang Jaki akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada Fahrul Raji, sementara duet center back ada Robi dan Lelis, sementara di back sayapnya di situ ada Jamjani dan Subhan, sementara duet gelandangnya di situ ada Muhammad Isa dan Sori Morata, sementara di gelandang serangnya tiga pemain gelandang serangnya di situ ada Ripaldi, Panjamar Kopik dan Depri Rizky, sementara tentunya sang striker Henrique Bang Jaki. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Bung Utai, apakah jalannya pertandingan nanti akan seperti apa ini Bung Utai? Ya tentunya ini pertandingan di tengah juga cukup menentukan Bang Jaki. Ya, apalagi Persiraja ini banyak sekali di lini tengahnya Bung Utai. Menumpuk pemain tengah dengan 5 pemain tengah. Bisa dibilang itu 5 pemain tengah Bang Jaki dengan 4-5-1 bisa dibilang. Bisa dibilang 4-5-1 karena mengandalkan 5 pemain tengah di situ. Apalagi mereka mengandalkan di situ ada Panjamar Kopik. Panjamar Kopik benar sekali juga pemain Jepang Sori Morata. Dan tentunya ketajaman dari Henrique. Benar itu sekali lini tengah itu akan lini tengah Persiraja Banten akan berhadapan dengan lini tengah dari PSS Semarang yang diisi oleh apa kan? Kurang pas ngomong tadi. Maksudnya ngomong kenapa PSS lah? Gunanya. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Bung Utai, jalannya pertandingan nanti akan seperti apa ini untuk kedua tim ini? Ya tentunya jual beli serangan. Oke. Dan kehadiran ketiadaan Bruno Silva tentunya harus ditutupi dengan agresivitas dari Harinur banyak yang walaupun secara gol Harinur itu belum terbukti, belum mencetak gol sampai kedua ini baru berhasil menciptakan, walaupun Harinur itu merupakan top skor dari PSS Semarang. Iya, benar sekali dari PSS Semarang sepanjang gelaran Liga 1. Iya, benar sekali. Namun di BRI Liga 1 ini 2021 belum berhasil menciptakan. Inilah kesempatan Harinur banyak seperti itu. Namun Harinur juga harus melewati tembok tangguh dari pertahanan. Itu dia Persiraja Banda Aceh yang di situ ada duet yang cukup tangguh yaitu duet antara Robi dan Lelis. Pemain kawakan Robi di situ ada senior. Iya. Di situ begitu pun dari lini serang dari Persiraja yang harus menghadapi atau melewati bek tangguh dari PS Semarang, yaitu yang dikelola atau dihadang oleh Wallace Costa. Tentunya dia harus melewati lini gelandang bertahan PSS Semarang untuk Bung Utai. Di situ ada Sauri dan Muhammad Isa Bung Utai. Ya tentunya betul. Tiga pemain tengah andalan PSIS Semarang di situ bisa diisi antara Pandi Eko, Vicky Pasamba ataupun Jonathan Konlaina harus melewati dari ke kolektivitas 5 pemain. Nah, itu tidak menumpuknya lini tengah. 5 pemain tengah dari Persiraja. Di situ ada Marco Markovic, Depri Rizky, pemain Jepangnya Sori Morata. Terlihat di situ ada perang di apakah bola ini akan nyampe ke Henrique? Apakah bisa ditutup oleh pemain lini tengah PSS Semarang? Pembuktian nanti di lapangan yang patut kita tunggu banyak. Oke, prediksi skornya untuk pertandingan nanti Bung Utai prediksi berapa? Tentunya kali ini pertandingan ini sangat sulit untuk diprediksi banyak karena adu taktik sang pelatih Bung Utai. Kepiawaian kedua pelatih ini di 2 pertandingan awal terlihat cukup berhasil. Terbukti berhasil juga Bung Utai. Berhasil banyak seperti itu. Namun secara skor kita harus prediksi. Skornya pertandingan ini akan berakhir imbang. Berakhir imbang? Ya, berapa imbangnya Bung Utai? Dengan imbang 1-1 aja.
Imbang 1-1. Ya, Oh, sama kuat berarti ini. Sama kuat berarti. Oke, itu dia prediksi Bung Tai. Bung Tai prediksi untuk pertandingan nanti antara PSS Semarang yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Bung Tai memprediksi dengan skor akhir 1-1. Oke, gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Ongong TV. Silakan di sini kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya prediksi skornya berapa antara PSS Semarang yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Oke, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.